Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Saputra, saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2111143. Oke, baik, langsung saja untuk terkait pembuatan video ini, di mana dalam video ini saya akan menilai atau mengevaluasi serta mengkritik dan memberi saran terkait video saya sendiri, yaitu video tentang part 3 terkait mata kuliah praktikum pembelajaran pendidikan agama Islam, yang dimana dalam video part 3 tersebut di situ saya praktik mengajar dalam suatu lembaga sekolah. Nah, terkait tentang penilaian video saya ini, yang dimana tidak luput dari 9 komponen, yaitu 9 komponen dalam yang perlu diperhatikan dalam micro teaching, yang yaitu pertama ada pembuka, kemudian membuat variasi, kemudian bertanya, kemudian menjelaskan materi, memberi penguatan, kemudian ada mengelola kelas di situ, dan mengajar kelompok kecil dan atau perorangan, kemudian membimbing kelompok diskusi, dan terakhir ada penutup. Nah, baik, langsung saja untuk penilaian video saya sendiri atau memberi saran terkait penilaian serta memberi kritik lah terkait video saya sendiri. Nah, dalam video saya yang pertama itu menurut komponen micro teaching ada pembuka. Nah, untuk dalam video saya, di mana pembukaan dalam video saya tersebut saya kira sudah memenuhi kriteria, yang dimana di situ sebelum melakukan kegiatan saya telah bertanya terlebih dahulu bagaimana kabar anak-anak, kemudian mengisi absen kelas, kemudian di situ ada dialog pembuka antara saya sebagai pendidik di situ dan kepada peserta didik di situ. Nah, kemudian untuk yang kedua membuat variasi dalam pembelajaran saya dalam mengajar anak-anak di kelas tersebut. Nah, dalam variasi ini saya kira mungkin dalam variasi ini saya sendiri merasa belum lebih bijak dan juga belum efektif menurut saya. Akan tetapi di sini ada positifnya terkait apa yang saya simpulkan, karena dalam pembuatan video saya tersebut dan terkait materi yang saya sampaikan, di mana jenjang anak-anak tersebut masih di kelas 7 MTS. Jadi saya tidak memberi variasi-variasi terlalu banyak atau yang terlalu tinggi terkait tentang materi atau pembelajaran di kelas, supaya anak-anak itu tidak merasa berat terkait variasi-variasi atau kata-kata yang melampau tinggi dari saya. Nah, kemudian yang ketiga dalam menjelaskan materi. Nah, dalam video saya tersebut, dalam saya menjelaskan materi, saya kira sangat mudah dipahami oleh anak-anak di kelas tersebut, karena bisa saya lihat dari bagaimana anak itu partisipasinya terhadap saya. Mereka sangat menikmati pembelajaran tersebut dan mereka juga mau diajak untuk berdiskusi serta mau diajak berdialog lebih terkait tentang materi yang saya sampaikan tersebut. Nah, kemudian yang keempat ada pertanyaan, dimana dan pastinya akan di dalam kelas tersebut saya akan memberi kesempatan untuk anak-anak itu bertanya. Nah, dalam video saya tersebut mungkin saya sudah memberi kesempatan untuk anak-anak bertanya, namun di mana anak-anak tersebut saya rasa tidak bertanya, mungkin karena saya praktik di lembaga pesantren, jadi saya rasa anak-anak juga sudah paham lah sedikit banyaknya terkait tentang materi yang telah saya sampaikan tersebut. Nah, kemudian yang kelima, memberi penguatan. Nah, terkait memberi penguatan ini terkait ke materi,
Saya rasa dalam video saya dalam mengajar tersebut, serta saya menyampaikan materi-materi di kelas kepada peserta didik tersebut, saya sudah memberikan penguatan-penguatan terkait apa yang telah saya sampaikan, seperti pendapat imam empat mazhab tersebut yang terkait tentang apa itu toharoh, najis, dan air. Nah, saya kira dalam bab penguatan ini saya sudah cukup memberikan kepada anak-anak tersebut, di mana mereka bisa menilai sendiri terkait empat mazhab tersebut, mana yang mereka ingin gunakan, mana yang mereka ingin ikuti, dan mana menurut mereka yang lebih logis. Nah, kemudian yang keenam, dalam mengelola kelas. Nah, dalam mengelola kelas ini menurut saya cukup bijak dalam saya mengelola kelas, karena dari pembukaan saya dalam masuk kelas atau dalam sebelum mengajar tersebut, di situ partisipasi saya memberi banyak partisipasi serta kesempatan kepada peserta didik. Jadi di sini anak-anak bisa dengan lebih mudah dihandle dan diajak. Jadi dalam pengelolaan kelas tersebut, dalam video saya ini, saya kira sudah cukup baik dalam kriteria prinsip seorang guru lah. Nah, kemudian yang ketujuh, mengejar kelompok kecil dan perorangan. Terkait di video saya ini, saya kira sudah termasuk ke dalam 9 komponen atau mengajar kelompok kecil atau perorangan. Karena dalam video saya ini, saya mengajar di suatu lembaga pendidikan pondok pesantren. Walaupun yang saya ajar ini tidak selembaganya atau tidak semua santri-santri di situ, hanya satu kelas yang saya ajar, tapi di situ sudah masuk ke dalam 9 komponen ini. Jadi terkait tentang mengajar kelompok kecil dan atau perorangan ini, saya kira sudah masuk ke dalam kriteria video part 3 saya. Nah, kemudian yang ke-8, membimbing kelompok diskusi. Nah, oke. Dalam video saya tersebut, memang di mana untuk mengevaluasi anak-anak tersebut, saya memberi mereka sebuah masalah dan saya membagi mereka menjadi 2 kelompok, di mana di situ juga ada 2 masalah yang saya beri, dan di situ saya suruh mereka untuk berdiskusi dan mereka menjelaskan hasil diskusi kelompok mereka masing-masing ke depan. Kemudian dan di mana di situ lagi, setelah mereka jelaskan, saya juga akan meluruskan hasil dari diskusi kelompok mereka tersebut. Jadi agar mereka itu tidak salah ambil arah dan tidak ngasal-ngasal dalam berdiskusi, karena mungkin pemikiran mereka masih belum jauh dan teori-teori yang ada di kepala mereka masih terlalu sedikit. Jadi di situ saya sedikit meluruskan dan menjelaskan kembali terkait masalah yang saya berikan terkait terkait hasil diskusi mereka. Dan di situ saya luruskan agar mereka tidak gagal paham. Nah, kemudian yang terakhir, penutupan. Nah, mungkin di dalam video part 3 saya ini terkait penutupan sangat simpel sekali. Jadi menurut saya seharusnya saya itu dalam penutupan ini harus lebih berkreasi lagi, seperti kayak menghibur anak-anak tersebut agar tidak merasa tidak jenuh dengan pembelajaran saya dan bersemangat terus jika berhadapan dengan orang-orang seperti saya dalam sebuah pembelajaran. Jadi menurut saya dalam video saya tersebut di bagian penutup ini sangat pendek sekali, dan di situ saya hanya mengucapkan terima kasih, semoga ilmu bermanfaat, sekian terima kasih, dan saya langsung menutup salam. Nah, di situ sangat kurang bijak seorang pendidik jika dalam bab penutupan sangat simpel sekali. Dan karena seharusnya seorang pendidik itu harus ada kontak batin antara pendidik dan peserta didiknya. Nah, oke, saya kira mungkin dari saya sendiri hanya itu penilaian buat diri saya sendiri serta kritik dan saran terkait video part 3 saya. Dan insyaallah ini akan menjadi pembelajaran buat saya sendiri ke depannya untuk memperbaiki diri saya sendiri sebagai seorang pendidik dalam
mengajar di kelas. Karena saya di sini dituntut sebagai seorang pendidik, saya juga harus berusaha keras memperbaiki kesalahan-kesalahan diri saya sendiri. Nah, mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.